Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi yang penuh dengan anugerah, kita kembali lagi dipertemukan Tuhan. Dan dengan kekuatan, bahkan kesegaran yang daripada Tuhan, Tuhan mau memberkati kita. Mari kita belajar lewat renungan firman Tuhan. Surga mengetahui semuanya. Itu yang kita akan pelajari pagi ini. Bahwa Mazmur ini membawa kita untuk mengerti surga mengetahui semuanya. Kembali lagi kita belajar di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Mari kita perhatikan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Kadangkala kita banyak kali mengalami pergumulan. Di dalam pergumulan itu kita bingung apa yang harus kita kerjakan. Kita nggak ngerti jawabannya, kita nggak tahu harus lakukan apa, dan banyak kali itu yang membuat kita mengalami ketakutan, stres, dan kita seringkali menjadi orang yang tidak mengerti apalagi harus kita buat dalam hidup kita. Tapi pagi ini kita diajarkan bahwa surga mengetahui semuanya. Dunia sekitar kita mungkin hanya bisa melihat, menonton, tetapi tidak bisa memberikan kemenangan, jalan keluar. Dan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang mungkin best friend, saudara yang sungguh mengamati kehidupan kita. Tetapi mereka tidak pernah tahu sedalam-dalamnya apa yang akan kita terima ke depannya. Tetapi yang beritahu surga tahu semua, apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Bapak Ibu rindukan terjadi dalam hidupmu sebagai kemenangan, mujizat, kesembuhan, dan terobosan di dalam setiap bisnis, kehidupan, pelayanan, rumah tangga, dan apapun. Nah, pagi ini ketika kita belajar sama seperti orang-orang yang ada di Kana, waktu mereka sedang dalam keadaan pesta, tiba-tiba berhenti dan mereka tidak ngerti apa yang harus mereka perbuat selanjutnya. Sama seperti pemimpin pesta juga, mereka nggak ngerti. Kita melihat bahwa kebenarannya bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Itu sebabnya dengan tema yang baik, surga mengetahui semuanya, percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik di tengah-tengah kita. Kita akan lihat Yesaya pasal 65 ayat yang ke-24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Jadi kalau kita mau merasakan bahwa surga mengetahui semua yang Bapak Ibu alami, maka yang pertama adalah berseru panggil namanya. Saudara, lihat kata firman Tuhan tadi dalam Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Jadi artinya apa? Kita mulai panggil namanya, kita mulai bersekutu dengan Tuhan, kita mulai memuji, menyembah, datang pada Tuhan, saudara, berseru. Kalau engkau panggil manusia, manusia cuma bisa menjawab dan bisa berkata apa yang harus saya lakukan. Tetapi itu pun dengan batasan-batasan tertentu. Tetapi kalau kita panggil Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Dia datang dengan kuasanya, Dia datang dengan segala kemampuannya, Dia datang dengan hadiratnya, Dia datang dengan segala kelepasan dan kemenangan yang Dia siapkan buat kita semua. Kenapa? Karena Dia tahu tanpa itu semua kita tidak akan pernah bisa melewati hari yang ada. Sebabnya saudara, mari kita perhatikan, kita mulai datang sama Tuhan, kita mulai berseru, menyembah, memanggil namanya. Dalam pergumulan kita hari ini, saudaraku yang kekasih, berserulah, panggil nama Yesus. Nama Tuhan yang dahsyat, nama Tuhan yang ajaib. Saudara, Mazmur pasal 116 ayat yang pertama berkata, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku. Ia mendengar permohonan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau memuji Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu, engkau selalu datang menyembah dan berseru kepada Tuhan. Percayalah, Dia mendengar segala permohonan doamu dan Dia mengasihi engkau semua. Dan ketika Dia mendengarkan, maka Dia akan melakukan pertolongan yang ajaib. Dia akan bertindak dengan kuasanya yang heran. Sehingga saudara, permohonan kita tidak sia-sia. Kita akan melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mengerti bahwa surga mengetahui semuanya. Saudara, yang kedua adalah kita harus berdoa, menyembah, bersekutu dengan Tuhan. Kalau yang pertama adalah berseru kepadanya, yang kedua berdoa, menyembah, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, artinya apa? Melekat.
Saudara, datang terus di dalam hadiratnya. Karena dalam hadiratnya ada kuasa, ada pengurapan, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada terobosan yang kita butuhkan. Saudara, itulah jawaban yang kita akan terima. Itulah yang Tuhan sudah tahu bahwa apa yang kau akan butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan akan berikan ketika engkau datang pada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menyembah dan mencari wajah Tuhan. Perhatikan Mazmur pasal yang ke-57. Saudara, ayat yang ketiga. Saudara, dikatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ketika kita berseru kepada Tuhan yang ada di surga, kepada Tuhan yang hebat, kepada Tuhan yang tahtanya penuh dengan segala keagungan, kejayaan, maka dia tidak hanya datang, saudara, dia tidak hanya bertindak, mendengar doa saudara, tapi dia juga menyelesaikannya. Ketika Tuhan menyelesaikannya dan dia akan bekerja dengan kesempurnaannya, maka saya percaya berkat yang dahsyat, kemenangan yang luar biasa, bahkan aliran-aliran kasih Tuhan itu menjadi kekuatan, kesegaran bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu sebabnya jangan kau berkata bahwa tidak ada yang mengerti segala pergumulanku. Tuhan tahu tentang anak-anakmu, Tuhan tahu tentang masa depanmu, Tuhan tahu tentang segala sakit penyakitmu, Tuhan tahu tentang beban-bebanmu. Serahkan kepada Tuhan karena surga mengetahui segalanya. Ketika kita tahu surga mengetahui segalanya, hari ini menjadi hari yang dahsyat, hari di mana kita akan melihat terobosan terjadi, kemenangan luar biasa, kita akan alami dan menjadi kemenangan bagi keluarga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Amin.